Shalom, salam sade, salam hari Selasa, salam timnas kalah, tapi nggak apa-apa kalah, ya satu pelajaran lah ya, bagus buat mereka. Nanti kita bahas dikit lah di penghujung video ya. Sebelumnya kita lihat market, BTC DOM menguat sekali, gile ya. Nah, ini. So, semalam lumayan saya dapat rezeki. Saya sisain 30% profitnya, jadi panjang juga, lebih gede lagi dapat lumayan. Minggu ini kayaknya laki, udah mulai balik laknya. Di minggu ini ya, di Senin ini udah mulai bagus. By the way, ini sekarang market. Saya buat video posisi market cap di 2 triliun, 69 billion. Volume drop, volume transaksi turun 3,7%, yaitu di 79,2. Nah, BTC dominance-nya ini menguat 62,9 ya. Sangat nggak bersahabat. Tapi fear and greed ada kenaikan 31%, posisi fear. Altcoin season tidak berubah, 16/100 ya. Ini kayaknya setelan aja, setelan mancing-mancing masuk nih. Sekarang saya buat video, tadi dia nutup di 84 something daily-nya, sekarang BTC di 85.243, 85,2 lah ya posisi saya buat video ini, 85.200 something, 85,2. ETH di 1638, XRP $2.14, BNB 586, Solana 130 ya. Ya, posisi sideways sih, sideways dengan DOM yang tinggi ini market. Ya. Ini hari ini saya belum masuk, saya nunggu. Tadi saya pengen short tapi masih ragu gitu. Ya. Sempat dia ke 3226, tadi saya pikir masuk, nggak. Takutnya dia turun dikit nanti nendang lagi di atas ini kan. Saya lihat dulu. Nunggu dikit lagi. Pengen short sih, tapi lihat dia nanti mana tahu mau dia sorong agak hijau tebal gitu. Lihatlah ada momennya atau enggak. Kalau dapat momennya saya short, kalau enggak ya udah. Yang penting awal minggu ini udah balik hokinya. Kemarin 2 minggu jelek amat, ditendang, dimakan terus kan. Nah, ini udah sinyal bagus. Awal minggu ini di hari Senin udah lumayan dapat ya. Dan kalau kita lihat event hari ini sebenarnya nggak terlalu gimana. Besok sih pasti yang ditungguin itu besok Mbak Jerome Powell speak itu ya. Jadi semalam, tadi pagi ya stock market Amerika nutup agak hijau di bawah 1% lah ya. Dow Jones hijau 0,7%, 312 poin ya. S&P juga 0,7%, hampir 0,8. Terus Nasdaq 0,6% ya, 107 poin. Jadi dolar yang masih lemah dia ya, 99,4 posisi. Nah, untuk hari Selasa ini
Untuk Amrik, Kanada core CPI. Untuk Amrik nggak terlalu ini, mungkin nanti jam 8.30 ya. Jam 8.30 punya event, lihat dia punya ekspor impor ya. Jadi impornya turun tuh ya, 0,4 sebelumnya dia 0,1. Tapi ekspornya nggak ada forecastnya gitu. Cuma impor ada forecast, ekspornya nggak ada datanya, ekspor indeks ya. Kalau dia impor turun, nanti kalau ekspornya agak naik, ya mungkin dolar bisa agak hijau dikit ya. Tapi lihat juga bebarengan juga dia New York Empire State Manufacturing Index-nya ada perbaikan dikit lah. Sebelumnya minus 20, ini forecast perkiraan minus 14,8 ya, padahal jelek tapi ada membaik sedikit ya dibanding sebelumnya. Previousnya minusnya sampai 20 ya. Ini diperkirakan minus 14,8. Andai kata benar datanya ini, dengan kalau impornya turun, nah ini dia punya ekspor nggak ada dikasih forecastnya. Andai kata dia ekspornya ada naik dikit atau ya sama lah 0,1% sebelumnya, mungkin ya dolar bisa hijau dikit ya, hijau tipis dikit. Nah mungkin gold ya bisa agak merah, itu kalau perkiraan eventnya ini ya, begitu. Jam 12 ECB Presiden Lagarde speak, ya nggak tahu gimana. Yang lebih ini nanti besok Rabu event ini ya, Europe CPI-nya ya, sama sebelum ini besok ada core retail, nah ada Bank of Canada interest rate-nya juga ya. Tapi setelah itu jam 1 ke atas itu besok bond 20 years auction-nya, Atlanta Fed GDP now nggak ada ini ya, nggak ditaruh ininya kuartal pertama untuk. Tapi yang lebih ini ditunggu jam 1.15 besok Fed Chair Powell speak ya. Ini yang ditunggu apa mau dia speak, karena speak dia masih sering efek ke market gitu. Itu yang jadi acuan ya kan. Besok lihat apa yang dia speak. Nah market hari ini pun juga saya rasa sideways gitu ya. Untuk kripto juga nggak gimana. Sebenarnya pengen short juga sih, tapi agak ragu juga. Lihatlah ntar ada momen atau enggak. Ada beberapa koin yang saya pantau, pengen saya short juga gitu. Tapi ya sambil pantau candlenya dulu lah ya. Karena dilihat dari ininya BTC DOM-nya yang menguat gitu. Dengan BTC DOM menguat begitu, kalau nanti agak longsor dikit aja BTC, itu altcoin ya langsung kena imbas gitu. Kalau mau long tanggung, makanya agak ribet mau scalpingnya gitu. Ya lihatlah untuk kripto, lihat, dan SAO juga nanti pantau dulu lah. Pantau lihat dia punya ini kondisi.
Terus kita lihat timnas semalam ya, dihajar, dibantai 0,6. Nah itu seperti yang saya katakan kemarin, kalau mau uji fisik aslinya, nah ketemu Korea Utara ini, di situ baru lihat mampu nggak mereka ini. Ternyata belum mampu, jadi masih kalah. Walaupun mereka pamer body roti sobeknya ini, itu masih belum apa-apa dengan Korea Utara. Masih semalam kocar kacir gitu ya. Tapi overall jangan ini, saya lihat komennya aduh parah banget orang Indo ya, yang ini banyak saya lihat sebenarnya mereka bukan benar-benar ini penikmat sepak bola, kebanyakan cuma euforia yang FOMO gitu, harus menang terus, harus ya enggak juga lah. Ini sebenarnya kalah begini sebenarnya bagus buat koreksi kalau saya ya. Karena kemarin saya udah lihat lawan DPR ini, DPR Korea ya, artinya Korea Utara. Di situ uji coba bener-benernya gitu. Tim ini kan digempar-gempar, kadang YouTuber yang ini terlalu ini juga besar-besarkan gitu. Wah begini. Nah ini buktinya. Maka kemarin saya bilang ini dia, apakah mereka fisiknya cukup untuk ini. Disinilah uji spirit, fighting spiritnya, fisiknya, speednya, kan semalam saya ngomong gitu. Nah ternyata masih jauh. Nah itu yang harus diimprove. Dengan kekalahan ini pasti Coach Nova akan lihat tuh, oh berarti belum, ya kan, staminanya masih harus di-upgrade lagi. Walaupun Anda lihat roti sobek, pamer di foto begini, tapi ternyata nggak ada apa-apanya ketemu dengan Korea Utara yang sudah terbentuk ini sekali ya. Contohnya gini, saya coba kalian tonton gol yang kelima. Gol kelima itu di menit keberapa tuh, rata-rata kelihatan itu fisik anak Indo pemain Indo udah terkuras lah. Tapi Anda lihat tuh pemain Korea Utara nomor berapa tuh yang dia golkan gol yang kelima itu sambil bawa bola sempet ininya anak Indo itu dia ini kan ya kan, anak Indonya malah, pemain Indonya malah jatuh tersungkur, masih ada 2 atau 3 yang halangi, masih sempet dia gocek, dia tembak masuk. Itu gol menunjukkan stamina pertama, speed, balance dia padahal harusnya udah capek tuh orang, dengan dia buat begitu, pengontrolan fisiknya balance-nya bagus, dia tembak. Gol kelima itu menunjukkan disitulah udah terbentuk kualitas mereka. Nah jadi harusnya itu jadi acuan buat anak-anak muda timnas, pemain-pemain lah, bukan timnas lah ya, timnas itu yang senior seharusnya kan. Ini yang under 15, 16, 17, under 20, ataupun yang under 23, itu yang harus mereka lihat kondisi saat ini. Itu fisik sangat ini sekali kalau Anda mau bertarung di atas gitu ya. Overall udah bagus ini satu, karena kelihatan progres. U17 ini dari kita lihat awal mereka main, masuk lewat satu tahap demi tahap, kelihatan improve juga mereka, kemajuan. Jadi progres, kelihatan progres ya dari TC, dari tiap pertandingan. Nah ini satu kekalahan ini sebagai mirror, ngaca gitu ya, bercermin. Oh ternyata kalau kita mau masuk World Cup dengan lawan begini, untuk Asia aja kita belum ini, gimana World Cup? Berarti harus lebih keras lagi latihannya, harus lebih totalitasnya upgrade lagi ininya, skillnya semua gitu. Karena kemarin mainnya begitu udah habis masuk gol yang kedua, makin acak kadut mainnya. Pertama anak-anak muda lah, udah kelihatan mereka udah mulai nggak konsentrasi, udah buyar ya, udah nggak ini. Jadi di situ kelihatan ya, katanya mentalnya udah ini, sebenarnya belum. Begitu 2 gol udah goyang. Waktu masih 1 gol, fighting spiritnya masih
Oke, begitu bobol kedua udah kelihatan mental fighting spiritnya langsung drop gitu. Gol ketiga apalagi gitu kan. Jadi, nah di situ juga baguslah buat mereka introspeksi biar mereka lihat anak-anak ini kan. Jadi lebih ini kan nanti World Cup Under 17 itu di November. Nah, ini dengan kekalahan ini telak, ini bagus sekali buat mereka koreksi juga buat Coach Nova ada satu gambaran juga untuk timnya. Oh, tim gua udah posisi level gini, harus gua naikkan level. Jadi ada satu ini positif. Kalau buat saya kekalahan 0,6 ini bukan soal hal memalukan, ya itu satu hal buat mereka koreksi gitu. Kok bisa sampai segitu? Oh berarti kami masih jauh. Kami harus lebih lagi. Latihan harus lebih keras. Skill kita harus lebih lagi di-upgrade. Speed harus di-upgrade. Balancing. Terus screening, dan make decision. Ya, jadi itu juga ini masih banyak lemah dalam ambil screen sama buat keputusan gitu kan. Nah itu juga jadi masih banyak hal yang terus ditempah gitu. Semakin ada waktu juga persiapkan diri untuk November. Saya yakin nanti begitu kalau mereka dengan kekalahan ini mereka review, introspeksi, terus apa yang mereka harus perbaiki, apa yang harus lebih ditempa lagi, upgrade lagi skill mereka, itu akan lebih ini. Dan saya yakin di World Cup nanti itu akan kelihatan, saya yakin akan lebih progres lagi gitu. Jadi anak-anak muda ini masih itulah prosesnya untuk maju, untuk lebih berprogres ya. Jadi ya mudah, jangan dihujat lah. Kadang saya lihat anak-anak orang-orang Indo ini ya, begitu menang dipuja begini gitu, sampai ada yang hiperbola. Kadang geli juga gua baca komen lihat hiperbolanya gitu kan. Nah begitu kalah, wah langsung dicaci maki, dihujat. Itu bukan ini. Kalau semua progres gitu ya, mereka ya begitulah. Di Konoha masih banyak yang tipe gitu, sayang ya. Kalau Anda kalau dia ngerti bola, dia pernah main bola, nggak bakal dia hujat. Saya yakin itu entah dia FOMOing, penjudi bola, atau yang suka ikut ini aja, euforia aja gitu. Lagi ini, begitu kan. Padahal sebenarnya nggak ngerti bola juga banyak gitu, saya rasa. Kalau saya bagus, ini kekalahan 0-6 dengan udah di quarter final, ya, perempat final gitu. Udah bagus, progresnya udah masuk di ini, dan dengan 0 kalah whatever, dia mau kalah 0-4 pun atau 0-6 sebenarnya udah sama-sama terpukul. Dengan lu kalah 0-4 atau 0-6 lebih kurang sama sih, dan intinya kalah lu udah nggak lah. Nah saatnya introspeksi, saatnya upgrade lagi skill. Itu buat acuan kekalahan ini satu ini, ambil dari sisi positifnya buat untuk majukan diri. Itu sih kalau pendapat saya. Whatever, udah good luck lah. Mereka udah sejauh ini, anak-anak muda itu ya. Ada yang masih 15 tahun kayak Matt Baker, 15-16 tahun lah, 17 tahun juga 1-2 gitu kan. Jadi masih ini, waktu mereka masih panjang. Dan anak-anak ini saya lihat, karena dari tahun kemarin saya lihat berprogres kok ya. Lebih bagus mereka progresnya dibandingkan saya lihat yang under 20 dari tahun kemarin dibawa ke nggak ada progres. Tapi kalau yang under 17 ini kelihatan progresnya gitu, anak-anak ini gitu ya. Jadi saya yakin dengan kekalahan ini mereka akan introspeksi diri dan akan tahu di mana lemah mereka, di mana yang harus mereka upgrade lagi ya. Dan pelatihnya juga akan tahu, oh ini si Anu masih kurang ini ya kan, speed, semua kalah. Semalam totalitas itu itulah satu cermin sebenarnya, bukan jadi barang kecewa kalah dengan Korea Utara, justru cerminan. Kalau mereka Korea Utara tidak TC, tidak banyak fasilitas diberikan bisa begitu,
Nah, kalau kalian yang udah dikasih fasilitas berbagai ini, harusnya lebih bagus kan? Nah, gimana caranya? Nah, itu yang harus dicari. Dan itu yang harus diperbuat gitu. Oke, jadi itu aja pembahasan saya di hari ini. Kita santai lihat market. Kalau untuk scalping kripto saya agak ragu. 62 saya lebih mencondong kalau mau scalping cari short sih daripada long. Ya, ada beberapa kalau ini kripto, misalnya Farcoin dah hijau, itu saya tunggu biasa sering dia kalau udah cukup ini dia agak drop ya. Di situ juga bisa dipantau ya. HNT Helium kayaknya saya pengen short juga ya. Tapi masih saya pantau Helium. Ya lihatlah nanti beberapa koin kalau ada tanda-tanda, kalau lihat candlenya ada kasih sinyal bisa di short, ya short, kalau enggak ya enggak juga. Lagi pantau hari ini antara kripto sama SAU ya. SAU juga gitu. SAU juga saya mau ambil short, berharap dia nanti kalau bisa agak tebal hijaunya baru ambil short lagi. Oke, begitu aja video di hari Selasa ini. Salam Ciario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.